mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk para pihak mungkin yang sampai sekarang masih ngerasa apa yang gue lakukan di atas panggung selama masa kampanye itu terlalu menyerang, menyinggi gue. Gue ngerasa rasa bersalah gue justru kepada keluarga gue, di mana gue nggak pernah sejauh itu mikir kalau ini akan berimpact ke istri gue. Kalau kamu nggak mau lebaran di sel, kamu padamkan sekarang ya, saya minta. Ya, jangan gara-gara kamu satu orang kamu rugi sendiri. Halo. Saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Bisanya ngebacot doang, rasanya pengen nampung bacot Anies pakai sendal aku itu rasanya kalau denger lu yang Baik guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, di video kali ini kita akan mereaction lagi ya. Di sini bisa dibilang pendukung Anies yang dulu menyesal ya, menyesal telah memilih Anies ya, gara-gara memilih Abah ya kan. Seperti apa videonya? Tonton video ini sampai selesai, dan ya banyak juga video-video yang lain kita akan reaction. Tonton video ini sampai selesai, dan sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu guys. Dan ini dia videonya. Viral, seorang polisi berusaha untuk membubarkan aksi demo pendukung 01 yang mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Dia mengancam apabila tidak mau lebaran di sel, maka apinya harus dipadamkan. Lagian ada-ada aja ya guys, udah mau lebaran masih aja demo. Satu orang, kalau kamu nggak mau lebaran di sel, kamu padamkan sekarang ya, saya minta. Ya, jangan gara-gara kamu satu orang kamu rugi sendiri. Ya. Pasti takut kan? Pasti takut. Jangan gara-gara kamu bela satu orang kamu rugi sendiri. Itu ada mekanismenya. Kami keluarga semua. Iya tahu, itu ada mekanismenya. Ada jalur ya, ada jalur ya. Kalau kamu mau protes, kamu protes sama partainya. Anak Abah makin gak jelas ya. Kadang ada yang pengalaman jalan. Kita lain. Kamu mau coba-coba kita tes. Ini baru polisi tegas ya. Kita butuhkan polisi-polisi yang kayak gini tegas. Pokoknya demo ya, udah mau lebaran demo. Yang tidak merasa kepentingan, silakan tempat Pak. Yang tidak merasa punya kepentingan, silakan meninggalkan tempat. Halo. Apa ya? Oh ini ya yang menyesal. Halo. Oh, di sini dituliskan. Halo. Pria ini menyesal dan minta maaf kepada anaknya. Halo. Halo. Ikutan demo akhirnya dipecat. Ini kerjanya ini jadi pengangguran. Halo. Waduh, ada aja ya, itulah ya. Udah mau lebaran masih aja demo, bakar-bakar ban ya. Kalau nggak mau lebaran di sel, ayo padamkan apinya. Mantap Pak Polisi. Dan oke guys, kita lanjut lagi. Ini ada juga ya yang keluarganya, istrinya bisa dibilang kena mental karena diserang oleh pendukung 02. Karena suaminya selalu memburukkan ataupun membahas tentang ya 02 sewaktu kampanye. Dia selalu menjelekkan 02 ataupun Prabowo sewaktu kampanye. Jadi istrinya kena mental diserang netizen. Seperti apa permintaan maaf abang kita ini? Ya kayaknya ini komika ya. Aku pun nggak pernah nonton, tapi kita tonton dulu ya. Sambil kita tonton, sambil kita berkomentar. Ini dia videonya. Bukan di atas panggung selama masa kampanye itu terlalu menyerang, menyinggung, menyindir. Salah satu komika senior David Oh komika ya. pendukung paslon 01. Di sini di podcast Kasih Solusi mungkin 15 jam yang lalu ya, di post di YouTube-nya Kasih Solusi, dia meminta maaf sebesar-besarnya untuk paslon yang merasa tersinggung, dia di atas panggung menyerang, merendahkan dan lain-lain. Oh. Masalahnya itu David hanya menyinggung satu paslon, bukan menyinggung paslon lain juga. Jadi sebenarnya yang dilakuin David itu adalah menyerang pribadi. Iya. Dan kita tahu si David yang paling kanan adalah pendukung paslon 01 dan komika yang lainnya.
Dia Ya bilang komika ya guys. kami terbiasa hidup dari karya dan tidak bisa menjilat. Menurut dia pendukungnya Amin ini tanpa bayaran, dan setiap di panggung dia selalu bilang, contohnya di sini dia Menyindir. menyindir lembaga survei, Oke. dan dia bilang asam sulfat di kampanye Akbar di JIS beberapa waktu lalu ya, sebelum pemilihan presiden kemarin di masa kampanye. Di sini juga dia selalu menyindir kami berdua hasil kebanyakan muka pakai asam sulfat. Oh. Sedangkan Mas Gibran sudah meminta maaf dan dia mengklarifikasi bahwa dimaksudnya asam sulfat atau yang dimaksud asam folat gitu. Dan dari mereka selalu mengolok-olok merendahkan paslon 02. Di sini dia datang didesak Anies di acara kampanye mencerdaskan bangsa, kami bangga di barisan Abah. Dia adalah selalu setiap kampanyenya menyindir 02, nggak pernah dia menyindir 03. Oh. Tetapi di podcastnya Kasih Solusi dia meminta maaf karena dia merasa dinilai terlalu menyerang saat masa kampanye. Wah. Menyindir, merendahkan karena dia kena serangan mental ya. Serangan Untuk keluarga. mental. Di podcast ini juga dijelasin David Nurbianto dihujat karena nyerang paslon lain pas kampanye. Istri gue kena mental karena ulah gue sendiri. Iya, harusnya kalau Bang David mau kampanye itu kampanye aja membanggakan, terus Ya. membicarakan karya-karya paslon yang abang dukung, bukan menjelekkan. Ya. Izin selalu ngomong saatnya bersih, selamatkan karya biar terlihat baik. Jejak digital tidak bisa hilang. Bang David akan selalu kita ingat ucapan omongan-omongan Bang David yang menjelekkan salah satu paslon, cuman salah satu paslon, Wow, parah ya. tidak beberapa paslon yang abang selalu jelekin. Kata netizen gak jauh beda nih orang sama Amin Rais lagi bersih-bersih nih ya. Kalimat yang bijak semacam ini Lagi akan muncul bersih-bersih dari ya. komika hanya untuk menyelamatkan karir. Contohnya Ari Kriting yang tiba-tiba bikin tweet baik-baik ke 02. Mau Ya apa juga ya ya. filmnya dirilis. Jadi jangan sampai 50% lebih rakyat gak nonton gara-gara kesel lihat cuitan dia kampanye. Kalau gitu mari kita mulai gerakan boykot film-film yang dibuat David. Menurut kalian gimana? Dengan dia meminta maaf, dengan menyerang personal. Komen, mari kita diskusi ya. Waduh. Ini gue Nih videonya ya guys. ngomong ini di Instagram. Tadinya gue ngerasa gue pengen lewat Instagram, tapi ntar dulu lah. Di lewat podcast Kasih Solusi aja nih gue. Sebuah kehormatan nih. Iya, Iya gue dong. terlebih dahulu menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk para pihak mungkin yang sampai sekarang masih ngerasa apa yang gue lakukan di atas panggung selama masa kampanye itu terlalu menyerang, menyinggung, menyindir, Nyadar, merendahkan dan segala macam. Gue minta maaf yang sebesar-besarnya. Bersih-bersih nih Gue ya. gak mau cari pembelaan, ya itu cara gue. Enggak, gue gak mau cari pembelaan itu. Mungkin kita terbawa hype di mana fungsinya kami di situ kan adalah meramaikan kompetisi ya. Dengan bumbu-bumbu komedi gitu ya. Gue ngerasa kami ada di arus itu gitu. Ya mungkin ada sikap atau emosi yang berlebihan itu yang mungkin di luar kontrol gue, maaf yang Aduh. sebesar-besarnya gitu. Karena terus terang sampai sekarang hujatan-hujatan itu masih ada. Gue baca-baca itu. Iya. Enggak berhenti. Iya. Dan Kan tahu bagi sendiri gua, orang Indonesia. Gue ngerasa rasa bersalah gue justru kepada keluarga gue, di mana gue nggak pernah sejauh itu mikir kalau ini akan berimpact ke istri gue. Oh. Sampai mentalnya kena. Waduh, gitu, hujatan kena itu. Gua mental nggak ya, pernah guys. kepikiran Kasihan juga ya. sejauh itu. Begitu kejadian Istrinya gua maksud ngerasa saya. apa yang selama ini kemarin gue langkah yang gue ambil adalah sebuah kesalahan ya gitu. Jadi gue introspeksi juga kok gitu. Oke, bagus lah Gue kalau mohon maaf di sini buat teman-teman yang ngerasa kecewa atau ngerasa sebel sama apa yang gue sampaikan dulu pada saat berkampanye gitu. Tapi Saya justru menemukan bahwa kemiskinan Niat Anies ekstrim sindir itu Jokowi. adanya tidak di pelosok yang Rekam jauh jejak, sana, oke. tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Man, Man, jawab Man. dong, pakai otak ya jawabnya ya, jangan pakai dengkul. Kalau lu tahu pusat kemiskinan itu bukan di pelosok desa yang jauh di sana, adanya itu di pusat pemerintahan, yaitu di Jakarta ya, pusat kemiskinan. Kalau lu tahu itu, kenapa bansos ribuan ton beras kamu busukkan, nggak kamu bagi-bagikan Oh, untuk orang-orang miskin yang iya, ada di iya. Jakarta? Waktu Kenapa? itu ya, waktu itu. Jawab dong pakai dengkul, jangan pakai bacot lu doang. Jawabnya pakai dengkul ya. Kalau lu tahu itu ada di Jakarta, kenapa bansos kamu timbun itu ribuan ton beras sampai busuk tidak kamu bagi-bagikan? Ya, Itu pernah kenapa? viral juga ya. Kenapa? Hah?
Terus kamu di Jakarta itu kamu membangun apa? Ngomongin apa ya? Kalau kamu bercita-cita jadi presiden, kamu mensejahterakan rakyat Jakarta aja kamu nggak mampu. Kamu cita-cita mau jadi presiden, Terus apa yang ingin kamu lakukan, Jakarta aja hancur. Wow. Hancur lebur semua jalan Jakarta aja dilubangi, hancur, nama ya. lu dibikin sumur resapan Sumur lah, apalah, resapan, apalah. ya, aduh, parah. Tapi semua program lu dan kerja lu itu nggak ada gunanya, nggak bisa dinikmatin rakyat Jakarta ya. Terutama rakyat miskin di Jakarta itu nggak ada yang terbantu dengan lu jadi gubernur DKI itu. Rakyat miskin di Jakarta itu nggak ada yang terbantu, nggak ada. Rusun-rusun juga itu untuk orang-orang miskin itu kan itu mah programnya Ahok. Programnya Ahok bisa dinikmatin oleh masyarakat, padahal Ahok itu menjabat cuma 2 tahun tapi banyak manfaatnya, banyak kinerja Ahok yang bisa dinikmatin untuk masyarakat DKI Jakarta itu yang miskin-miskin itu sangat terbantu dengan program-program Ahok. Tapi program-programmu itu di Jakarta itu mana ada sih yang membantu orang-orang miskin di Jakarta itu yang bisa terbantu, terangkat kemiskinannya itu di Jakarta dengan program-programmu itu. Emang ada? Kamu itu bisanya celoteh, sebar fitnah, sebar hoax, menghasut. Iya. Kamu itu seorang penghasut dasar Yaman, nggak tahu diri lo mah. Wow. Bisanya ngebacot doang. Rasanya pengen nampung bacot Anies pakai sendal aku tuh rasanya kalau denger lu yang ngebacot tanpa data kayak gitu. Rasanya pengen aku tampung mulu Nis. Ini apa nih? Oke, apa ini? Oh, nomor 3 ini. Maksudnya apa coba open house pakai baju Ganjar Mahfud? Oh, pakai baju Ganjar Mahfud. Momen lucu terjadi dalam acara open house Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di rumah dinasnya Loji Gandrung pada Rabu 10 April 2024. Dalam sebuah momen, Gibran tampak salah fokus dengan kehadiran seorang warga, bahkan sampai menahan yang bersangkutan saat hendak pergi lantaran akan diajak berfoto bersama. Usut punya usut, warga itu ternyata datang ke open house Gibran dengan mengenakan kaos hitam bertuliskan nama paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Gibran yang menyadarinya pun langsung mencekal lengan warga itu. Bahkan ketika warga itu bersikeras ingin pergi, Gibran juga ikut-ikutan memaksa sampai seorang asisten turun tangan membujuk. Tawa terdengar dari orang-orang sekitar, sampai akhirnya warga itu mau berfoto di sebelah Gibran. Namun sayang, sosok pria itu tampak memunggungi kamera sehingga hanya tulisan di kaosnya saja yang terlihat. Setelah berfoto, Gibran memberikan amplop THR kepada warga korban tingkah laku jahilnya itu. Hal sebelumnya, Gibran hanya memberikan THR kepada anak-anak. Dapat THR ya. Oh ini dia. Di stop. Mau pergi, dipanggil lagi. Aduh. Nomor 3 ya. Akhirnya dibagi amplop, ya dibagi THR. Adapun dalam open house tersebut, Gibran didampingi istrinya Selvi Ananda serta kedua anaknya Jan Etes dan Lalembah Manah. Momen open house ini menjadi yang kedua digelar oleh Gibran setelah pertama kali pada tahun 2023 lalu. Gibran nampak mengenakan baju koko berwarna kuning senada dengan Selvi yang mengenakan dress kuning bermotif bunga. Gibran pun menyalami satu persatu warga yang datang di lobi rumah dinas. Selain menggelar open house, Wali Kota Solo itu juga membagikan tunjangan hari raya atau THR. Jadi guys ya, tadi lucu sekali memang ya pakai Mas Gibran adakan open house, tapi ada nih penyusup ya dari 03 ya, pendukungnya 03 ya pakai baju Ganjar Mahfud ya, tiba-tiba masuk salam dengan Mas Gibran, di stop Mas Gibran dan akhirnya dapat THR juga ya. Tetapi saya acungi jempol juga untuk yang pendukung Ganjar itu ya, karena mendukung itu hanya mendukung, tidak terlalu fanatik, dan walaupun dia mendukung Ganjar tapi mau datanglah juga ya ke open house-nya Mas Gibran ya kan. Dan Mas Gibran pun kalian tahu sendiri lah, humble dan memanggil ya. Tadinya Mas Gibran membagi-bagi THR itu untuk anak kecil, akhirnya mereka ataupun yang pakai baju 03 itu
dapat juga ya guys. Aduh, keren juga nih ya. Mantap, mantap, mantap. Tapi itulah ya kan, bagus lah untuk abang kita tadi itu. Oke lah, walaupun dia pendukung Ganjar, tapi datang ke open house-nya Pak Prabowo ya, Pak Gibran ya, bagus. Dan Mas Gibran pun melayani dengan baik. Dan oke guys, itu tadi dari tadi kita sudah mereaction pendukung Abah yang bisa dibilang menyesal karena mencoblos Abah ya kan. Dan ada juga komika David tadi ya, menyesal karena sudah memburukkan, menjelekkan Prabowo Gibran ya. Dan akhirnya anak istrinya kena mental, diserang netizen. Waduh, kan salah sendiri ya, kata netizen lagi bersih-bersih nama nih ya kan, lagi bersih-bersih nih ya. Karena Prabowo menang ya kan. Aduh, memang ngakak ya. Tapi kasihan juga lah dengan istrinya ya kan. Dia kan nggak ada salah ya kan. Suaminya seharusnya dihujat, nggak apa-apa lah kan. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba apa pendapat kalian? Coba tulis di dalam kolom komentar. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.